Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidiski. Saya akan mempresentasikan jurnal penerapan data mining K-means clustering untuk mengelompokkan berbagai jenis merek smartphone. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini handphone kian berkembang dari masa ke masa. Smartphone atau ponsel pintar menjadi salah satu gadget yang kian populer setiap tahunnya. Bahkan kini semua orang sudah mulai menjadikan smartphone sebagai salah satu kebutuhan pokok. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, banyaknya merek dan tipe smartphone murah menjadi salah satu faktor penunjang mengapa gadget saat ini begitu populer. Banyaknya pilihan smartphone tidak otomatis memudahkan kita untuk memilih yang terbaik karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang spesifikasi smartphone. K-means clustering bertujuan untuk mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode ini berusaha untuk meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu klaster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di klaster lainnya. Nah, untuk tinjauan pustaka, clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik atau similarity antara satu data dengan data yang lain. Tujuan utama dari metode clustering adalah mengelompokkan sejumlah data atau objek ke dalam cluster, sehingga setiap cluster dapat berisi data yang semirip mungkin. Dalam clustering, metode ini berusaha untuk menempatkan objek yang mirip dalam satu cluster dan membuat jarak antar cluster sejauh mungkin. Kemudian algoritma K-means merupakan algoritma pengelompokan iteratif yang melakukan partisi set data ke dalam sejumlah K-cluster yang sudah diterapkan di awal. Algoritma K-means sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan, relatif cepat, mudah beradaptasi, umum penggunaannya dalam praktek. Secara historis, K-means menjadi salah satu algoritma yang paling penting dalam bidang data mining. Algoritma K-means adalah algoritma yang terbaik dalam algoritma partitional clustering dan yang paling sering digunakan di antara algoritma clustering lainnya karena kesederhanaan dan keefisiensinya. Kelebihan algoritma K-means itu sendiri menurut K-array dan AR-Paragba merupakan algoritma clustering yang paling sederhana dan umum. Hal ini dikarenakan K-means mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang relatif cepat dan efisien. Namun, K-means mempunyai kelemahan yang diakibatkan oleh penentuan pusat awal cluster. Berikut metode penelitian. Tahap-tahap untuk dilakukan dalam penelitian adalah seperti gambar di berikut, yaitu seperti pada gambar flowchart algoritma K-means. Kedekatan dua objek ditentukan berdasarkan jarak kedua objek tersebut. Demikian juga kedekatan suatu data ke klaster tertentu ditentukan jarak antar data ke setiap pusat klaster. Jarak paling dekat antara satu data dengan satu klaster tertentu akan menentukan suatu data masuk dalam klaster mana. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat klaster dapat menggunakan cara Euclidean yang dirumuskan. Yang pertama yaitu menentukan jumlah klasternya. Yang kedua, menentukan titik awal klaster secara random. Yang ketiga, hitung jarak ke masing-masing centroid. Dan yang keempat, kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Lalu kembali ke step 2. Apabila masih ada data yang berpindah klaster atau apabila perubahan nilai centroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada objek function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. X1 shift X2. Berikut adalah rumusnya.
Hasil dari pembahasan yang pertama menentukan jumlah klaster. Data yang dianalisis yaitu data dari 29 smartphone. Berikut adalah tabel dari 29 smartphone tersebut. Lalu menentukan titik awal klaster secara random. Berdasarkan data dari tabel di atas, maka kita akan menentukan banyaknya klaster yang dibentuk 3, K sama dengan 3. Banyaknya klaster harus lebih kecil daripada banyaknya data. K harus lebih kecil dari N. Berikut adalah data random. Inisialisasi Centroid dataset pada tabel dataset di atas adalah C1 yaitu 32,5000, C2 64,4000 dan C3 128,6000. Inisialisasi Centroid dapat ditentukan secara manual atau random. Untuk pengulangan berikutnya atau mengulangi ke 1 sampai selesai, Centroid baru dihitung dengan menghitung nilai rata-rata data pada setiap klaster. Jika Centroid baru berbeda dengan Centroid sebelumnya, maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Namun, jika Centroid yang baru dihitung sama dengan Centroid sebelumnya, maka proses klaster selesai. Lalu hitung jarak ke masing-masing Centroid dan mengelompokkan objek berdasarkan jarak minimum, yaitu seperti berikut. Lalu berikut adalah tabel parameternya. Ini adalah pusat klaster baru. Nah, kelompok data sesuai dengan klasternya, yaitu data yang memiliki jarak terpendek. Contoh pada tabel di atas, data N sama dengan 1. Masuk ke klaster 3 karena DC3 lebih kecil dari DC2 lebih kecil dari DC1. Lalu sedangkan N sama dengan 14, 15, 16 sampai 22 masuk ke dalam klaster 2 karena DC2 lebih kecil dari DC3 lebih kecil dari DC1. Setelah mendapatkan label klaster untuk masing-masing data N sama dengan 1, 2, 3 sampai 29, maka dicari nilai rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh anggota masing-masing klaster dan dibagi jumlah anggotanya. Berikut adalah tabel perhitungan klaster. Dan ini adalah tabel pusat klaster baru. Setelah mendapatkan label klaster untuk masing-masing data, maka dicari nilai rata-rata dengan menjumlahkan seluruh anggota masing-masing klaster dan dibagi jumlah anggotanya. Karena Centroid tidak mengalami perubahan sama dengan Centroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Berikut ada tabel hasil Centroid. Lalu kita melanjut ke kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, telah berhasil dikelompokkan data berbagai jenis smartphone menggunakan algoritma K-means clustering menjadi 3 kelompok, yaitu untuk kelompok 1 berjumlah 13 data, kelompok 2 berjumlah 12 data, dan kelompok 3 berjumlah 4 data. Lalu terdapat kesamaan pada anggota C1, yaitu pada baterai yang berkapasitas 5000 mAh terdapat kesamaan pada anggota C2, yaitu pada baterai yang berkapasitas 4000 mAh terdapat kesamaan pada anggota C3, yaitu pada baterai yang berkapasitas 6000 mAh. Lalu penentuan titik pusat awal atau Centroid sangat berpengaruh terhadap jumlah iterasi yang akan dihitung. Berdasarkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memilih smartphone yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan juga keinginan.
Hmm,